kita akan membahas tentang tutorial cara menghipnotis diri sendiri atau self-hypnosis. Self-hypnosis sangat bermanfaat sekali untuk diri kita, baik untuk healing, terapi diri sendiri, untuk meningkatkan potensi diri, bahkan untuk menghipnotis agar uang datang kepada Anda. Jangan skip videonya sampai akhir, karena saya akan membagikan tutorialnya sampai habis, sampai Anda dapat mempraktekannya. Jadi, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Master Reiki. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial cara menghipnotis diri sendiri atau self-hypnosis. Self-hypnosis sangat bermanfaat sekali untuk diri kita, baik untuk healing, terapi diri sendiri, untuk meningkatkan potensi diri, bahkan untuk menghipnotis agar uang datang kepada Anda. Jangan skip videonya sampai akhir, karena saya akan membagikan tutorialnya sampai habis, sampai Anda dapat mempraktekannya. Oke kawan-kawan, sebelum kita akan membahas tentang tutorialnya, saya akan memberikan pemahaman sedikit tentang hipnosis lagi kepada kawan-kawan, agar kawan-kawan tidak gagal paham ya. Karena mau tidak mau, sebelum kita melakukan self-hypnosis, kita harus memahami dulu esensi dari hipnosis ini apa. Karena tanpa memahami esensi hipnosisnya, apa saja proses yang bakal terjadi dalam kondisi hipnosis, apa saja sensasi yang terjadi ketika kita berada dalam kondisi hipnosis, maka saat kita nanti mempraktekannya kita akan kebingungan kita sudah masuk atau belum ya. Jadi tonton terus videonya. Dan buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih ya. Subscribe kalian sangat mendukung sekali dalam perkembangan channel ini dan membuat saya selalu bersemangat untuk membuat video-video yang bermanfaat untuk Anda. Buat kawan-kawan juga yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share video sebanyak-banyaknya agar kawan-kawan selalu mendapatkan tutorial, informasi yang bermanfaat dari saya. Oke, langsung saja. Hipnosis atau hipnotis yang biasa orang Indonesia sebut. Hipnosis adalah ilmunya, hipnotis adalah orang yang melakukan ilmuwan hipnosis. Sama seperti alat musik kayak gitar, orang yang memainkan gitar disebut gitaris. Oke, paham ya? Lalu apa arti dari hipnosis? Hipnosis esensi secara umumnya adalah diterimanya sebuah ide, informasi, sugesti, perintah, saran tanpa dikritik. Paham ya? Artinya ketika kita memberikan informasi, sugesti, perintah, ide baik terhadap orang lain maupun kepada diri sendiri, dan kita tidak mengkritiknya atau orang lain tidak mengkritiknya, maka itu adalah proses hipnosis. Ya, hipnosis atau hipnotis bukan soal tidur pejamkan mata tidak sadar, bukan. Ya, tetapi hipnosis adalah perubahan frekuensi gelombang otak dari beta sadaran normal seperti saat ini turun ke frekuensi gelombang otak theta. Ya, dimana di frekuensi gelombang otak theta ini kita bukan tidak sadar, tetapi kita lebih dapat mudah menerima sugesti, informasi, ide yang disarankan baik dari luar maupun diri sendiri. Lalu perubahan fisik apa yang dirasakan saat masuk dalam kondisi hipnotis? Perubahan fisik yang kita rasakan adalah kondisi fisik kita, kondisi tubuh kita akan jauh lebih rileks. Ya. Saraf-saraf yang tegang, yang tadinya tegang baik di kepala, leher maupun bagian tubuh lainnya akan menjadi jauh lebih rileks daripada sebelumnya. Ya. Lalu perubahan kesadaran seperti apa yang kita alami pada saat memasuki kondisi itu? Kita tetap sadar, bukan tidak sadar. Ya. Logikanya seperti ini. Jika hipnotis membuat orang tidak sadar, lalu bagaimana orang tersebut atau kita bisa menerima informasi? Ya, contoh, mungkin kawan-kawan pernah melihat video-video tentang praktek hipnotis ya. Ketika orang sudah dihipnotis dan terlihat seperti tidur, lalu diberikan sugesti mulai saat ini dan seterusnya, saat Anda bla bla bla, Anda akan bla 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 dan sebagainya. Ya, logikanya, jika orang yang dihipnotis itu tidak sadar, otomatis orang itu tidak bisa mendengar, tidak bisa merespon, tidak bisa menerima informasi. Lalu bagaimana sugesti bisa masuk? Ya, sampai sini paham? Artinya hipnotis bukan tidak sadar, tetapi hipnotis berada di bawah pikiran bawah sadar. Yang artinya apa? Kita tetap sadar, namun saat itu kita lebih responsif ya,
lebih mudah menerima informasi yang masuk. Karena pada saat itu pikiran sadar kita dan critical area kita atau penyaring informasi kita beristirahat, sehingga yang bekerja penuh adalah pikiran bawah sadarnya. Dan pikiran bawah sadar ini adalah fungsinya untuk menyimpan, merekam, mengerjakan program-program yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Ya, jadi paham ya, hipnotis bukan tidak sadar, hipnotis tetap sadar. Namun hipnotis, orang yang terhipnotis merasakan perubahan secara fisik lebih rileks, secara pikiran dia akan lebih responsif dalam menerima informasi dari luar. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Untuk melakukan sebuah tahapan tutorial cara menghipnotis diri sendiri atau self hypnosis, yang perlu kawan-kawan lakukan yang pertama adalah sediakan tempat, keadaan, ruangan, situasi yang betul-betul nyaman menurut Anda. Ya, hindari gangguan-gangguan saat melakukan prosesnya. Ya, bisa kawan-kawan boleh lakukan di kamar atau di tempat yang menurut kawan-kawan nyaman namun tidak terganggu. Nanti kalau kawan-kawan sudah terbiasa, mungkin tempat atau situasi tidak akan terlalu mengganggu kita ya. Tapi kalau misalkan kita baru awal-awal melakukan ini, kita membutuhkan kondisi atau keadaan yang betul-betul sangat nyaman dan tidak terganggu. Kita anggap jika kawan-kawan sudah memiliki tempatnya, menemukan tempatnya, dan kawan-kawan sudah betul-betul nyaman berada di situ, yang perlu kawan-kawan lakukan adalah kawan-kawan pejamkan mata. Ya. Kawan-kawan boleh dibantu dengan musik relaksasi. Kawan-kawan bisa cari audio di video saya juga ada di channel saya, atau boleh cari di channel-channel yang lain. Musik relaksasi tapi tanpa kata-kata ya, hanya musiknya saja, iringan musiknya saja. Kenapa? Karena musik ini membantu kita dalam proses relaksasi pikiran, kawan-kawan. Saat kita mendengarkan musik, kita akan merasa lebih nyaman, lebih tenang, dan disitu akan membantu kita dalam menurunkan frekuensi gelombang otak kita dari beta ke theta. Ya, jadi kawan-kawan boleh mendengarkan musik, tapi kalau menurut kawan-kawan justru malah terganggu ketika mendengarkan musik. Kawan-kawan tidak perlu mendengarkan musik, tapi kebanyakan dengan mendengarkan musik ini lebih membantu. Ya, tapi musiknya musik-musik yang nyaman ya, musik-musik relaksasi, bukan musik rock atau pop, bukan ya. Oke. Jika kawan-kawan sudah mendapatkan musiknya, memutuskan untuk menggunakan musik atau tidak menggunakan musik, yang perlu kawan-kawan lakukan adalah posisikan diri kawan-kawan baik duduk, berbaring, atau dalam keadaan apapun yang memang kondisinya nyaman menurut kawan-kawan. Kalau menurut kawan-kawan dengan duduk kawan-kawan nyaman, lakukan dengan duduk. Namun jika kawan-kawan merasa dengan berbaring kawan-kawan merasa jauh lebih nyaman, kawan-kawan boleh lakukan dengan cara berbaring. Ya. Jangan dipaksakan. Tergantung dari tingkat kenyamanan kawan-kawan. Oke, jika sudah, misalkan kita anggap sambil duduk ya seperti ini ya. Oke, kawan-kawan pejamkan mata, lalu mulai mendengarkan musiknya. Dan setiap kali kawan-kawan mendengarkan musik, kawan-kawan tarik nafas yang panjang, hembuskan lewat mulut. Lakukan ini minimal 3 kali ya. Tarik nafas yang panjang, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas yang panjang lagi, hembuskan lewat mulut. Ya, setelah 3 kali menghembuskan nafas dan menarik nafas, yang perlu kawan-kawan lakukan adalah mensugesti diri kawan-kawan sendiri, memerintahkan diri kawan-kawan sendiri dari mulai fisik kawan-kawan. Ya, ini yang dinamakan dengan relaksasi progresif. Ucapkan dalam hati, ya, atau boleh juga diucapkan di mulut, tergantung nyamannya kita lagi-lagi. Misalkan contoh, saya contohkan seperti ini. Wahai tubuhku, saya perintahkan tubuhku dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk beristirahat, untuk menjadi semakin rileks, semakin nyaman, semakin rileks, semakin nyaman. Dan setiap kali saya menarik nafas, menghembuskan nafas, setiap kali saya mendengarkan lantunan musik yang saya dengarkan saat ini, saya semakin rileks, semakin nyaman, tubuh saya semakin rileks, semakin nyaman, semakin rileks, semakin nyaman. Ulangi skrip itu berkali-kali sampai kawan-kawan betul-betul merasakan perubahan di fisik kawan-kawan yang tadinya mungkin agak tegang ya. Jadi menjadi lebih rileks dan lebih nyaman. Namun perlu kawan-kawan ingat, saat mengucapkan itu kawan-kawan tidak perlu menganalisa. Maksudnya menganalisa apa? Saat kawan-kawan mengucapkan, setiap kali saya menarik nafas, tubuh saya dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki semakin rileks, semakin nyaman, semakin rileks, semakin nyaman. Saat kawan-kawan mengucapkan, namun pikiran kawan-kawan mencari tahu atau menganalisa.
Contoh, kawan-kawan mengetes tangan kiri kawan-kawan ya. Udah rileks belum ya? Udah rileks belum ya? Rileks belum ya? Nah, artinya saat kawan-kawan melakukan hal itu, artinya kawan-kawan menganalisa prosesnya, menganalisa sugestinya, menganalisa kata-kata atau informasi yang kawan-kawan sampaikan kepada diri kawan-kawan sendiri. Saat kawan-kawan menganalisa, itu akan membuat kawan-kawan kesulitan untuk masuk ke dalam kondisi hipnosis. Karena apa? Di saat kita menganalisa informasi yang disampaikan, maka di situ pikiran sadar dan critical area kita menjadi lebih aktif. Ya. Sehingga informasi yang kita sampaikan akan kesulitan untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Jadi yang harus dilakukan, kawan-kawan pasrahkan saja. Biarkan tubuh kawan-kawan dan pikiran bawah sadar kawan-kawan yang merespon apa yang kawan-kawan perintahkan. Paham ya? Oke. Lalu yang kedua, jika kawan-kawan sudah merasakan tubuh kawan-kawan menjadi jauh lebih rileks, kawan-kawan lalu mengganti skripnya dengan mengucapkan, setiap tarikan nafas dan hembusan nafas saya membuat perasaan dan pikiran saya menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai lagi dari sebelumnya. Setiap kali saya menarik nafas dan menghembuskan nafas, saya membuat perasaan dan pikiran saya menjadi lebih rileks, lebih nyaman, lebih tenang, dan jauh lebih damai lagi dari sebelumnya. Ulangi kata-kata itu berkali-kali, berulang-ulang sampai kawan-kawan merasakan perubahan yang kawan-kawan rasakan pada perasaan dan pikiran kawan-kawan. Menjadi lebih tenang, lebih damai, lebih plong ya. Oke, lalu selanjutnya kawan-kawan, agar kawan-kawan bisa memasuki kondisi yang jauh lebih dalam, jauh lebih nyaman, kawan-kawan boleh membayangkan ya sebuah tempat atau sebuah kejadian atau sebuah hal yang menurut kawan-kawan hal itu, kejadian itu, tempat itu membuat kawan-kawan sangat nyaman, sangat damai, sangat rileks. Contoh, misalkan kawan-kawan pernah datang berlibur di suatu puncak misalkan ya. Dan ketika kawan-kawan di puncak itu, berada di puncak itu, kawan-kawan betul-betul nyaman sekali, rileks sekali dan gak mau balik ya. Ingin selalu berada di situ. Nah, itu artinya kawan-kawan menemukan satu momentum di masa lalu yang dimana kawan-kawan merasa sangat nyaman. Kawan-kawan boleh bayangkan itu lagi pada saat itu. Bayangkan kawan-kawan berada di tempat itu, bayangkan suasananya, munculkan rasanya, rasa apa saja yang pernah kawan-kawan rasakan. Nah, ketika kawan-kawan membayangkan itu, ya, bawah sadar akan merespon apa yang kawan-kawan pikirkan pada saat itu, apa yang kawan-kawan imajinasikan, dan nanti akan diimplementasikan ke tubuh kita, sehingga kita akan merasakan perasaan yang nyaman, rileks, dan damai. Paham ya? Oke, jika kawan-kawan sudah merasakan perubahan pada fisik kawan-kawan menjadi lebih rileks, dan jika kawan-kawan sudah merasakan perubahan perasaan dan pikiran kawan-kawan menjadi lebih plong, lebih damai, lebih tenang, lebih nyaman, artinya kawan-kawan sudah bisa masuk ke kondisi hipnosis. Ketika kawan-kawan sudah merasakan perubahan itu, sensasi itu, kawan-kawan disinilah waktu yang tepat untuk menanamkan sebuah program. Ya. Tentukan dulu programnya dari awal. Jadi sebelum kawan-kawan melakukan tahapan hipnosis yang saya ajarkan tadi, tentukan dulu dari awal untuk apa kawan-kawan melakukan proses self hipnosis ini. Misalkan kawan-kawan mengalami sebuah masalah, ya, insomnia, susah tidur, atau kawan-kawan mengalami sebuah penyakit, sesak nafas, sakit kepala, atau yang lain sebagainya. Atau kawan-kawan ingin menanamkan sebuah program agar kawan-kawan ini mudah dalam mencari rezeki, mencari uang. Tetapi bukan semata-mata kita melakukan self hipnosis lalu kawan-kawan bisa menarik uang itu dengan datang dengan sendirinya, bukan seperti itu ya. Tetapi ketika kawan-kawan menanamkan sebuah program mulai saat ini dan seterusnya dengan izin Tuhan, ketika saya mencari uang kapanpun dan dimanapun dalam hal apapun, saya dapat dengan mudah mendapatkan uang dari mana saja. Nah, artinya apa? Jadi nanti ketika kawan-kawan saat bekerja kah, berusaha kah, atau bisnis atau apapun itu, ya, kawan-kawan menjadi lebih cerdas, kawan-kawan menjadi dapat lebih melihat peluang yang ada, kawan-kawan dapat lebih kreatif dalam mencari uang, kawan-kawan dapat lebih bersemangat dalam mencari uang, kawan-kawan tidak mudah menyerah dalam mencari uang. Dan hal-hal itulah yang dapat memicu kawan-kawan mudah untuk mendapatkan uang. Ya. Jadi bukan uangnya yang kita datang dengan sendirinya jatuh ke kita, bukan ya. Nah, jadi tentukan dulu untuk apa kawan-kawan melakukan self hipnosis ini. Ya, di awal jadi sudah ditentukan. Ketika sudah menentukan itu, baru kawan-kawan melakukan serangkaian proses yang tadi diajarkan.
Dan ketika sudah merasakan perubahan seperti yang tadi saya sampaikan, perubahan di kondisi hipnosis ya, lalu kawan-kawan di situ ucapkanlah niat yang kawan-kawan sudah buat di awal. Misalkan tadi untuk uang, mulai saat ini dan seterusnya saya izinkan diri saya dengan izin Tuhan, dengan izin Allah, kapanpun dan dimanapun dan dalam keadaan apapun, saya lebih mudah dalam mencari uang. Ulangi lagi mulai saat ini dan seterusnya dengan izin Tuhan, kapanpun dan dimanapun dan dalam hal apapun, saya mudah dalam mencari uang. Ya, ucapkan terus berkali-kali ya, minimal 7 kali. Semakin banyak semakin bagus, semakin banyak itu akan semakin tertanam di dalam pikiran bawah sadar kawan-kawan, semakin kuat tertanamnya ya, dan programnya pun bekerja akan jauh lebih cepat ya. Jadi itulah tahapannya dan itulah yang perlu kawan-kawan lakukan. Ingat, satu kali melakukan proses self hypnosis hanya satu hal yang dapat kawan-kawan kerjakan, jadi tidak bisa dicampur aduk. Misalkan kawan-kawan lagi sakit, demam, tapi kawan-kawan juga ingin menanamkan program yang tadi saya sampaikan, mencari uang, atau kawan-kawan ingin menanamkan program agar lebih percaya diri dan lain-lain. Lalu itu semua dijadikan satu dalam satu proses, tidak akan maksimal ya. Jadi saya sarankan lakukanlah satu persatu. Jika sudah ada perubahan, kawan-kawan boleh melakukannya lagi dengan program dan tujuan yang berbeda ya. Jika kawan-kawan belum paham, silakan putar ulang lagi videonya agar kawan-kawan betul-betul paham dan kawan-kawan dapat mengaplikasikannya dengan baik. Kawan-kawan juga bisa bertanya di kolom komentar, apa yang ditanyakan silakan tanyakan, insya Allah nanti akan saya jawab. Oke, mudah-mudahan tutorial yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk Anda ya. Share informasi ini, share tutorial ini ke teman, ke kawan, istri, orang tua, keluarga ya. Karena ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat yang bisa kita aplikasikan secara mandiri di rumah. Semakin banyak kita menebarkan ilmu ini, semakin banyak pula orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu ini. Dan tentunya kebaikan akan selalu menyertai saya dan Anda yang mau-share video ini. Jadi yang belum subscribe, tolong di-subscribe dan share videonya. Oke, saya Master Regi. Kita jumpa lagi di video berikutnya. See you.